Hai guys, welcome again. Kita belajar guys, bagaimana merubah kalimat bahasa Indonesia menjadi kalimat bahasa Inggris dengan sederhana, dengan simple guys. Kita langsung masuk pada bagian per bagian. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Air guys, in English, cara membacanya guys, diperhatikan ya guys. Water, cara membacanya water. R-nya nggak usah diikutkan guys, water. And then manusia, cara membacanya human. Jadi hanya nggak usah diikutkan, karena H ini dalam bahasa Inggris masuk pada mute H, yaitu hanya itu menjadi bisu guys. Jadi manusia itu in English adalah human. Oke. Dasar adalah fundamental. Kebutuhan, oke. Requirement. Oke guys, sangat gampang. Kalau sudah guys, kita masuk pada grammatical point. Bagaimana kita menginggriskan bahasa Indonesia itu guys sesuai dengan tata bahasa yang benar. Jadi tidak asal-asalan guys. Oke. Air adalah kebutuhan dasar manusia. Water is adalah, okay. We have two choices guys. A human fundamental. Kita mempunyai dua pilihan guys. Jawabannya requirements atau requirements. Okay. Menggunakan S atau tanpa menggunakan S guys. Maka kita cek langsung aja guys jawabannya. Water, air, adalah is a human fundamental. So kita cek what is the answer guys. Pakai S atau enggak ya guys. Oke. Jawabannya adalah water is a human fundamental requirement. Air adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Oke guys, diperhatikan cara menerjemahkannya guys. Jadi, kita menerjemahkannya dari belakang guys. Adalah sebuah kebutuhan, oke, dasar, fundamental, human, manusia. Air adalah kebutuhan dasar manusia. In English guys, yang benar secara gramatikal adalah water is a human fundamental requirement. Air adalah sebuah kebutuhan dasar. Air adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Oke guys, ini bisa dihafalkan guys, karena tanpa air, without water, kita gak bisa berbuat apa-apa guys, karena water, air adalah sumber dari kehidupan guys. Oke guys, next exercise, latihan berikutnya. Hewan liar sangat waspada. Hewan liar sangat waspada. Kita mulai dengan bagian per bagian guys. Hewan liar itu in English adalah wild animal. Jadi hewan itu animal guys. Kalau liar itu will. Maka hewan liar bahasa Inggrisnya bukan animal will, tapi kita balik guys, yaitu will animal. Jadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Jadi kata sifatnya harus diletakkan di depan dulu. Apa kata sifatnya di sini? Liar. Maka kita gunakan will. Animal adalah hewan guys. Hewan liar in English adalah will animal. Sangat bahasa Inggrisnya adalah very. Oke. Waspada adalah very.
Oke, kita masuk guys pada grammatical point, yaitu hewan liar sangat waspada. Maka will animal, kita cek, kita menggunakan animal atau animals ya guys, are very wary. Hewan liar sangat waspada. Pilihannya ini sebenarnya simple guys, tetapi cukup membingungkan. Maka bahasa Inggrisnya yang benar yang mana ya? Will animal are very wary atau will animals are very wary? Oke guys. Tapi kalau kita mengetahui kuncinya saya kira gampang guys. Oke, so we can check the answer. Kita cek jawabannya guys. So the answer is animals. Will animals are very wary. Hewan liar sangat waspada. Jadi sifat dari hewan liar itu sangat waspada guys. Kenapa kita menggunakan S guys? Kenapa kita tidak menggunakan animal saja, melainkan kita menggunakan animals? Coba diperhatikan guys, karena ada R guys. Kalau ada R di sini berarti subjeknya itu jumlah hewannya itu lebih dari satu, atau D. Kalau D to be-nya R. Do you understand guys? Tetapi kalau R-nya ini saya ganti dengan is, maka jawabannya menjadi animal. Is it clear for you? Cukup jelas guys buat kalian. Oke? Saya kira it is easy for you guys. Oke, next exercise guys. Hewan liar harus bertahan hidup. Oke, kita buat bagian per bagian guys. Kalau hewan liar tadi kan we understood, kita sudah tahu guys. Hewan liar tadi will animal. Harus ini bahasa Inggrisnya apa ya guys? Oke, kita mempunyai dua pilihan guys. Harus itu bisa menggunakan have to, atau kita juga bisa menggunakan has to, tergantung daripada subjeknya guys. Untuk bertahan hidup itu in English adalah survive. Survive, bertahan hidup itu in English artinya survive. So we can check guys. Okay, you can check grammatical point-nya guys. Hewan liar harus bertahan hidup. Will animals, harus bertahan. Harusnya ini kita mempunyai dua pilihan guys. Bisa menggunakan have atau kita juga bisa menggunakan has. Tetapi yang mana yang guys? Yang jawaban yang secara gramatikal, secara tata bahasanya benar. Jadi kita tidak hanya menerjemahkan guys, tetapi bagaimana kita berbahasa Inggris itu dengan benar dan baik guys. So we can check the answer guys. Oh, ternyata guys jawabannya adalah will animals have to survive. Kenapa guys kita tidak menggunakan has? Coba kita lihat guys, will animals di sini. Berapa jumlah animals-nya guys di sini? Karena ada s berarti jumlah animals-nya, binatangnya menunjukkan lebih dari satu. Kalau will animals ini lebih dari satu berarti subjeknya menggunakan D guys. Ketika menggunakan D subjeknya, to be-nya apa guys? To be-nya menggunakan do. Kalau menggunakan do guys, maka pada kata kerjanya tidak boleh ada s. Jadi kata kerjanya menggunakan kata kerja murni. Jadi will animals have to survive. Hewan atau binatang liar harus bertahan hidup. Oke. Bisakah kita menggunakan has guys? Bisa. Ketika will animal itu tidak memakai s. Jadi will animal has to survive. Kalau will animal
tidak memakai S, berarti jumlah binatang liarnya cuma satu guys, maka to be-nya menggunakan it. Kalau to be-nya menggunakan it, maka dia menggunakan will animal has. Will animal has. Tapi guys, pada soal yang stated, yang tertera di sini, will animals, ini subjeknya bukan it, melainkan subjeknya adalah they. Jadi, karena subjeknya they guys, maka to be-nya do, maka menjadi will animals have to survive. Cukup jelas kan guys, untuk memahami, merubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. So, jangan lupa guys untuk selalu stay tune di channel belajar bahasa Inggris ini guys.